Buat apa kita mendukung manusia kutu loncat seperti Anies Rashid Baswedan itu? Orang yang waras pasti akan memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Kesejahteraan rakyat Indonesia bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja. Ingat, Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sudah membuktikan hal ini kepada kita semua tentang makna dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kaum Yaman atau kaum Kadrun. Tolong kita camkan itu, ya. Berpikirlah secara kritis dan waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Fahri Hamzah, bicara tentang Anies Rashid Baswedan. Belum lama ini dia pernah bicara tentang koalisi perubahan yang tak kunjung mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan dan cawapres karena bandar di balik layar masih belum sepakat. Kali ini dia menyebut Anies Baswedan tidak akan berani untuk berbicara ekstrim di hadapan publik. Fahri Hamzah mengungkit keberanian Anies Baswedan terlihat dari rekam jejak Anies Baswedan yang berpihak ke pemerintahan sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Orang seperti Anies nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu nggak berani, kata Fahri Hamzah. Dia bilang Anies takut elektabilitasnya turun dan citranya terlihat buruk jelang Pilpres 2024 mendatang. Karena kalau kita mau mengumpulkan massa kecewa dan massa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya, kata Fahri Hamzah. Selain itu, cara berpolitik Anies Baswedan terkesan cari aman saja sejak era SBY. Zaman Pak SBY, dia ikut konvensi. Zaman Pak Jokowi, dia ikut Pak Jokowi. Zaman Pak Prabowo, dia ikut Pak Prabowo. Dan sekarang zaman Surya Paloh, dia pun ikut Surya Paloh. Jika dijelaskan secara rinci, Anies Baswedan mulai terjun ke dunia politik sejak jadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat pada tahun 2013 yang lalu. Anies gagal di konvensi tersebut. Anies Baswedan lalu mencari jalan lain, yaitu memberikan dukungannya kepada Jokowi dan JK di Pilpres 2014. Anies saat itu menjadi juru bicara koalisi tersebut. Saat itu banyak orang yang menganggap bahwa Anies Baswedan cerdas dan berwawasan. Banyak yang memuji Anies Baswedan saat itu. Pintar bicara dan mengolah kata, maka semua pun terpukau dengan penjelasannya. Singkat kata, Jokowi JK menang di Pilpres 2014. Anies Baswedan kemudian diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sayang, jalannya tidak mulus. Anies Baswedan kena reshuffle pada tahun 2016 dan digantikan oleh Muhadjir Effendi. Inilah cikal bakal Anies Baswedan seolah begitu berseberangan dengan Presiden Jokowi. Anies Baswedan lalu maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2017 silam lewat Partai Gerindra, berpasangan dengan Bapak Sandiaga Uno.
Anies Baswedan bahkan pernah bilang saat dirumorkan akan ikut Pilpres 2019 bahwa dia tidak akan mengkhianati Prabowo Subianto, tak akan menikung Prabowo Subianto dan sejenisnya. Anies Baswedan saat itu mungkin tahu diri karena berkat Prabowo dia bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Alasannya karena saat itu dalam konteks Pilpres 2019. Tapi menjelang Pilpres 2024 mendatang, konteks itu tak berlaku lagi untuk si badut Yaman meski Prabowo Subianto masih akan nyapres. Makanya setelah Anies Baswedan menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, dia kemudian mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024 lewat Partai Nasdem. Memang ada benarnya apa yang dikatakan oleh Bapak Fahri Hamzah ini. Anies tak akan berani berwacana ekstrim lagi. Beranikah Anies terang-terangan bilang akan membasmi intoleransi? Boro-boro basmi, malah Rizik Syihab dan kawan-kawan dirangkul dengan mesra bagaikan sahabat sejak masa kecil. Beranikah Anies Baswedan membasmi radikalisme? Kembali lagi di awal tadi, intoleransi saja tidak berani dia tegas, apalagi membasmi radikalisme. Beberapa waktu yang lalu juga ada video yang beredar di mana si badut Yaman ini terlihat sedang berpidato di atas mimbar dan menyinggung tentang kelompok intoleran. Dia bilang manusia intoleran dan yang memilih kekerasan akan selalu ada. Dia lalu menyebut dua pilihan yang bisa dilakukan untuk menghadapi manusia intoleran, yaitu mendiamkan mereka atau justru menindak secara tegas. Dan jika saya presiden, saya akan menindak manusia intoleran dengan amat tegas, amat keras, kata Anies Rashid Baswedan atau Yohanes Anies Rashid Baswedan atau manusia si badut Yaman ini. Pertanyaan saya, benarkah dia mau menindak atau malah merangkul? Kenapa Rizik Syihab dan kawan-kawan tidak ditindak secara tegas? Yang ada malah ditemui, disambangi, dikunjungi dengan suasana yang sangat akrab. Beginikah model pemimpin yang harus kita percayai? Jadi menurut saya, Anies ini bagaikan politisi kutu loncat yang akan menuju ke arah manapun asalkan ada keuntungan politik untuk dirinya. Selain itu, si badut Yaman ini juga suka menjual janji manis yang lebih mudah diucapkan dan lebih murah ongkosnya, yang kalau nantinya tidak bisa ditepati cukup dengan alasan manis yang diputar ke sana kemari sampai masyarakat bingung dan merasa bosan. Jadi fokus Anies Baswedan saat ini adalah menjaga citra politiknya agar jangan sampai rusak dan jangan sampai ternoda. Noda politik masa lalu harus dibersihkan sesegera mungkin sebelum ketahuan banyak orang. Tapi sayang, rakyat Indonesia sekarang sudah sangat waras dan sudah sangat kritis. Akhir kata, saya mau katakan bahwa hanya orang-orang yang tidak waras yang mau mendukung si manusia murtad yang bernama Yohanes Anies Rashid Baswedan ini, yang tidak punya prestasi tapi ngeyel mau calonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Salam waras dari saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata yang bersuara.